إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anil Karim atau yang disebut juga usul fit tafsir. Ya, landasan-landasan dalam ilmu tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas bab yang ditulis oleh penulis di sini, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu al-ikhtilaful warid fit tafsiril ma'thur, yaitu adanya perbedaan-perbedaan pada tafsiran-tafsiran dari para ulama ahli tafsir. Ya, adanya perbedaan-perbedaan penafsiran, ragam perbedaan tafsiran dari para ulama-ulama ahli tafsir. Di sini terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perbedaan yang terjadi pada lafalnya saja, tapi maknanya sama. Jadi para ulama ahli tafsir, para mufassirin, baik itu dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan satu ayat, mereka mengungkapkan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Tapi kalau diteliti lagi, perbedaan kata-kata itu hanya sekedar mutaradif, sinonim saja satu dengan yang lain, itu intinya sama. Maka ini jenis yang pertama, perbedaan hanya cuman sekedar lafalnya saja, tapi maknanya satu, sama. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, sudah kemarin ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi, mungkin yang minggu lalu belum datang. Yang kedua, itu perbedaan terjadi pada lafal dan maknanya juga. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Tapi ayatnya itu bisa dikompromikan. Ya, meskipun berbeda, lafalnya beda, maknanya juga beda, ya tapi seisok dirembukna lah, masih bisa dikompromikan. Nah, yang ketiga sama seperti yang kedua, yaitu perbedaan terjadi pada lafal dan juga pada makna, tapi nggak bisa dipertemukan. Yang dua terakhir ini paham nggak bedanya ya? Bingung ya? Nanti kalau kasih contohnya baru. Contoh yang pertama kemarin seperti yang disebutkan beliau di sini, misalnya di surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Dan Rabbmu telah mengqadha, ya telah qadha. Nanti kita sebutkan qadha ini apa tafsirannya. Ya, Rabbmu telah qadha agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kata-kata qadha itu ditafsirkan beragam-ragam sama para mufassirin. Abdullah bin Abbas menafsirkan amara, memerintahkan. Qadha artinya memerintahkan. Mujahid menafsirkan dengan wassa, mewasiatkan.
Ar-Rabi' menafsirkan dengan aujaba, mewajibkan. Ini sebutkan 3 saja. Nah itu kan lafalnya beda-beda, tapi maknanya satu kan? Iya, maknanya satu. Jadi tidak ada perbedaan dalam makna ayat ini. Intinya memerintahkan, menyuruh, mewajibkan. Nah, itu sinonim semua satu dengan yang lain. Yang kedua, ini yang belum ya. Ikhtilafun fil lafzi wal makna, perbedaan yang terjadi pada lafal sekaligus maknanya. Wal ayat tahtamilul maknayain li'adamit tadadi bainahuma. Satu kata tadi, satu lafal itu bisa beragam maknanya, tapi satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan, masih bisa dikompromikan. Lafalnya beda, maknanya juga beda, tapi masih bisa dikompromikan. Fatahmilul ayatu alaihima wa tufassar bihima. Maka bisa saja ayat tersebut ditafsirkan dengan penafsiran A dan juga bisa ditafsirkan dengan penafsiran B atau C atau D dan yang lain, nggak ada masalah. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Meskipun beda-beda itu A, B, C, D tadi beda-beda penafsirannya. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf anna kulla wahidin minal qawlain dzukira ala wajhi tamthil lamma ta'nihil ayah au at-tanwi'. Kata beliau, maka cara menggabungkannya antara penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C, ya, itu hanya sekedar untuk memberikan contoh dari ayat tersebut. Di ayat tersebut itu hanya sekedar memberikan contoh. Nanti kita sebutkan contohnya di sini. Penafsiran A yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah seseorang dari penduduk kota A. Sedangkan penafsiran B yang dimaksud orang dalam ayat itu adalah seseorang dari kota C, dari negeri D, dari negeri E dan lain sebagainya. Beda-beda, nggak bisa dipertemukan. Namun itu hanya sekedar mencontohkan saja. Saya bingung ya, Anda nggak bingung jelasinnya ini. Ya, langsung saja contohnya saja. Antum buka surat Al-A'raf ayat 175 dan setelahnya. Mbak Mushaf dibuka surat Al-A'raf ayat 175. Sudah ya? Perhatikan ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Kata Allah, dan bacakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, watlu 'alaihim, ceritakan kepada mereka naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita tentang seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kepadanya, kepada dia, orang ini enggak disebutkan namanya siapa. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat yang telah kami berikan itu. Fa'atba'ahu syaitan, dan dia diikuti oleh syaitan, digoda oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka kemudian dia menjadi orang yang tersesat. Enggak disebutkan kan namanya siapa, atau dia ini di zaman siapa, dari kota mana, enggak disebutkan. Nah, kalau kita baca tafsirnya, Ibnu Mas'ud mengatakan huwa rajulun min bani Israel. Orang yang disinggung Allah tadi dalam ayat itu kisah seseorang dari Bani Israel, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, sedangkan kata Abdullah bin Abbas, rajulun min ahlil Yaman, orang itu adalah kisah tentang seseorang dari penduduk negeri Yaman. Lola gak petuk nih dua ini. Satu ngomong dari Bani Israel, yang satu ngomong dari Yaman. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Sama nggak Bani Israel sama orang Yaman? Beda, ya beda. Tapi kata beliau, ini masih bisa dipertemukan. Bagaimana cara mempertemukannya? Antahmil al-ayatu 'alaiha kulliha, yaitu dua penafsiran ini itu sangat cocok dan sangat sesuai untuk dipakai dua-duanya. Li'annaha
tahtamiluha min ghairi tadad. Karena enggak ada pertentangan kau mau menafsirkannya itu orang dari Bani Israel atau kau tafsirkan itu orang dari penduduk Yaman, atau kalau ditambahkan ini orang dari penduduk Al-Balqa. Ada lagi ulama ahli tafsir yang berpendapat ayat itu orang dari penduduk Al-Balqa. Mau kau tafsirkan dia dari penduduk Al-Balqa, itu tidak ada masalah. Kau tafsirkan dari 3 penafsiran tadi. Ya sah-sah saja penafsirannya. Kata beliau, wa yakunu kullu qaulin dzukira ala wajhi tamthil. Maka dengan demikian masing-masing pendapat tadi itu hanya sekedar mencontohkan saja, bukan membatasi. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu orang dari Bani Israel. Contoh ayat, contoh orang yang sudah mendapatkan ayat, kemudian dia berpaling dari ayat, itu salah satunya orang dari Bani Israel. Ada orang dari Bani Israel yang kayak gitu, itu ada. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan itu orang dari penduduk Yaman. Ada juga dari penduduk Yaman yang modelnya kayak gitu, yaitu dia sudah dapat ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Ada juga yang kayak gitu. Maka kan masih bisa bisa dikompromikan, karena itu hanya sekedar mencontohkan saja. Bingung nggak jemaah? Ya. Baik, itu hanya sekedar mencontohkan saja. Baik, itu yang kedua. Jenis yang ketiga ini agak bulat lagi, karena kalau nggak paham yang kedua, yang ketiga ini lebih bingung lagi. Kita perhatikan kata beliau, jenis perbedaan dalam penafsiran. Ikhtilaful lafzi wal makna. Perbedaan penafsiran itu terjadi pada lafalnya dan pada maknanya, sama seperti yang kedua tadi. Tapi bedanya, wal ayah la tahtamilul maknayain ma'an litadadi bainahuma. Tapi ternyata penafsiran tersebut itu tidak mengandung makna yang sama, karena maknanya berbeda dan gak bisa dipertemukan, ya gak bisa dipersatukan, harus milih salah satu. Nah ini bedanya dengan yang kedua. Kalau yang kedua tadi kan terserah antum mau pilih yang mana, ya, tapi kalau yang ketiga ini antum harus pilih salah satu. Fatahmilul ayah alal arjahi minhuma bidalalati siyaqi aw ghairihi. Maka engkau harus mengambil pendapat salah satu ayat tersebut dengan cara kau melihat redaksi ayat itu sedang berbicara tentang apa. Kau harus mengambil pendapat salah satu penafsir itu dengan cara melihat ini ayat sedang bicarain apa sih. Oh, penafsiran ini yang cocok karena sesuai dengan konteks ayatnya. Atau misalnya ada dalil lain dari hadis atau dari ayat lain yang mendukung penafsiran yang tadi antum anggap benar itu. Langsung saja contohnya ya. Ini contoh yang disebutkan sama beliau, mungkin kalau dijelaskan agak bulat karena berkaitan dengan fikih. Tapi nggak apa-apa, kita sebutkan juga. Nanti ada contoh dari ana yang lebih ringkas. Tapi antum buka surah Al-Baqarah ayat 237. Ya, surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, ini tentang masalah tolak. Ya, tentang masalah talak. Sudah kita baca ayatnya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa al-ayah. Ya, perhatikan ayatnya, yang punya mushaf dilihat. Apabila kalian menceraikan mereka, yaitu menceraikan wanita-wanita itu sebelum kalian menggaulinya. Kalian menceraikan sebelum kalian menggaulinya. Kita bayangkan abis aget terus mari ngono gak srek dipegat gitu kan. Ya, padahal kalau di tradisi di sini mungkin jarang. Tapi kalau di Arab sana, seorang wanita itu dinikahi, kemudian nanti bulan depan atau tahun depan, 2 tahun depan itu baru digauli. Kalau kita kan enggak, paginya akad, malamnya sudah. Iya. Apa ngenteni mana tahun depan?
Tapi kalau di Arab sana, tradisi sana, sampai sekarang juga masih ada yang seperti itu. Ya, dinikahi, tapi nanti tahun depan, 2 tahun lagi, atau kapanlah waktu tidak ada yang menentukan, baru kemudian digauli. Seperti siapa? Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi dengan Aisyah. Tapi Nabi nggak menceraikan, cuman kita menjelaskan ada akad seperti itu boleh dinikahi, kemudian tidak langsung digauli, itu boleh. Maka ketika kau sudah menikahi, kemudian kau ceraikan istrimu sebelum engkau menggaulinya, sedangkan kau sudah menentukan maharnya. Nah, mahar di sini boleh langsung dibayar ketika akad dan juga boleh menundanya. Boleh nggak nunda mahar ini? Boleh menunda mahar. Jadi kasusnya di sini kata Allah, kau menceraikannya dalam keadaan kau belum menggaulinya dan kau sudah menentukan maharnya. Nah, bagaimana? Fanisfu ma faradtum, maka separuh dari mahar itu kau berikan kepada istri yang kau ceraikan tadi, wanita yang kau ceraikan tadi. Secara asal hukumnya gitu. Karena yang dirugikan pihak perempuan, tapi pihak laki-laki juga rugi. Karena apa? Ya tadi dia belum menggauli istrinya, tapi sudah diceraikan. Maka 50-50 maharnya. 50% itu haknya istri yang diceraikan, sedangkan 50% itu haknya suami. Illa, kecuali ayyafuna, kecuali sang wanita tadi yang diceraikan itu memaafkan. Ya wis Mas, wis PPN, wis gowo-gowo niku mahari wis. Ya, ambil sudah itu maharnya itu sudah. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, yang memaafkan tadi istri perempuannya, atau yang memaafkan itu adalah suami yang menceraikannya, yaitu dengan cara dia berikan maharnya 100% kepada istrinya tadi. Ya, wis iki dapet separuh-separuhan PPN kabeh wis mahari. Nah, ini salah satu penafsiran. Yang jadi masalah itu ayat yang terakhir tadi. Kalau yang pertama, yang memaafkan istri, ini sudah jelas, nggak ada perbedaan penafsiran di sini. Nah, yang kedua ini, yaitu yang memaafkan adalah yang punya akad nikah di tangannya. Perhatikan kata-kata Allah ini, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau yang punya akad di tangannya itulah yang memaafkannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah yang memiliki akad di tangannya, akad nikah di tangannya? Ada 2 penafsiran. Dan ini nggak bisa digabungkan, antum harus milih salah satu. Yang pertama, tafsiran dari Ali bin Abi Thalib adalah suami. Ya, suami yang punya akad nikah itu suami. Penafsiran yang kedua dari Abdullah bin Abbas adalah wali dari wanita itu. Itu yang punya akad nikah di tangannya. Maka penafsiran yang benar adalah yang pertama, yaitu suami. Kenapa? Karena kata para ulama, redaksi ayatnya memang sedang berbicara tentang suami dan istri. Satu. Yang kedua, wali itu sudah gak punya lagi wewenang terhadap suami istri setelah sang wali menikahkan dengan si laki-laki tersebut. Sudah gak punya hak lagi. Walinya perempuan ini soal ngomong pegatan bojomu 1 juta kali ngomong, tetap tidak akan cerai itu 2 orang itu. Ya, mau ngomong sampai berbusa kepada putrinya, wis tak pegatan bojomu iku, pegatan wis, mulai sekarang pernikahanmu sudah batal dengan suamimu. Ini wali yang ngomong, bapaknya si perempuan. Tetap nggak sah, tetap tidak dianggap ucapannya itu. Ya, tidak ada intervensi lagi sudah. Maka penafsiran yang benar adalah suami. Penafsirannya Ali bin Abi Thalib, bahwa yang punya tampuk akad nikah ya setelah terjadinya pernikahan itu adalah suami. Maka kalau sudah diceraikan, separuh buat istri, separuh buat suami, kecuali apabila sang istri memaafkan, maka 100% menjadi milik suami, atau sebaliknya sang suami yang memaafkan, maka 100% menjadi milik istri maharnya. Ya, ini penafsiran yang tadi kita katakan ikhtilaf, nggak bisa dipersatukan. Antum harus milih salah satunya, tapi bukan dari hawa nafsu. Ya, tapi dilihat dari redaksinya. Atau contoh yang lebih ringkas ya, kalau antum masih bingung, karena ini ada hukum fikih di sini.
Antum lihat di surah Az-Zukhruf. Ayat yang ke 61, tapi sebelum 61 ayat 57. Tapi nanti yang jadi masalah ayat 61-nya. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang yang sempat ana singgung-singgung, yang menolak nuzulnya Nabi Isa alaihi salam. Atau pernah kita singgung ayat ini, tapi nggak apa-apa. Karena cocok dengan apa yang sedang kita bahas. Antum buka Az-Zukhruf ayat 57. Baik, Allah mengatakan, "Walamma duriba ibnu Maryam mathalan, idza qaumuka minhu yasiddun." Wahai Muhammad, ingatlah ketika kaummu menjadikan Nabi Isa sebagai bahan perdebatan. Ya, karena memang Nabi Isa alaihi salam ini dijadikan bahan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW tatkala Nabi mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah, Nabi mengatakan ini kepada orang-orang Quraisy, kalian dan apa yang kalian sembah itu akan jadi bahan bakarnya neraka. Ya, orang Quraisy dan berhala-berhalanya melbu kabeh nang neraka. Nah, orang-orang Quraisy ingin bertanya tentang Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Nabi Isa, wahai Muhammad? Nabi Isa kan disembah sama orang-orang Nasrani. Apakah Nabi Isa masuk neraka juga? Paham maksudnya ya? Apakah Nabi Isa masuk neraka juga? Nah, ini mereka bertanya tujuannya untuk mendebat Nabi. Padahal mereka tahu hakikatnya Nabi Isa adalah orang yang enggak ridho untuk disembah. Orang yang enggak ridho untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kaumnya yang mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Maka ini enggak masuk kategori. Yang masuk kategori adalah dia yang ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat-ayat setelahnya. Atau ayat 57 tadi yang nyimak Quran, perhatikan domir, kata ganti. Hu, perhatikan dalam ayat 57, idza qaumuka minhu yasiddun. Ya, ketika kaummu sangat riang gembira, orang-orang Quraisy itu senang ketika bawa masalah Nabi Isa ini kepada Muhammad, dikira Nabi SAW mingkem, nggak bisa jawab. Senang mereka, ayo kon, apa ngomong apa kon. Dilema. Ya, Nabi dianggap bingung, ngomong Nabi Isa masuk neraka ya nggak mungkin, tapi ngomong Nabi Isa nggak masuk neraka standar ganda jadinya, ya kan? Seneng orang-orang Quraisy, kapok kon plon itu. Perhatikan kata minhu, hu di situ kembalinya kepada Ibnu Maryam, ya. Nah, sekarang 58, perhatikan lagi domirnya. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Kata orang-orang Quraisy, manakah yang lebih baik, berhala-berhala kami ataukah huwa, ataukah dia? Siapa dia di sini? Nabi Isa lagi kan? Ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka menyamanyamakan Nabi Isa, menyamanyamakan dia dengan Tuhan-Tuhan mereka itu kecuali untuk cuman sekedar mendebatmu saja, wahai Muhammad. Nah, dia di sini siapa tadi? Nabi Isa lagi. Balhum qaumun khasimun, karena memang mereka itu kaum yang suka berdebat. Ya, suka berdebat orang Quraisy. Perhatikan lagi, in huwa ayat 59, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya dia lagi nih, sesungguhnya dia hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya, dia, dan kami jadikan dia perumpamaan bagi Bani Israel. Dia dalam ayat ini siapa tadi? Nabi Isa alaihi salam, ya. Ayat 60, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya, andai kata kami mau, kata Allah, kami akan jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti nabi yang turun temurun datang kepada umat manusia. Tapi Allah tidak menjadikan rasul itu dari malaikat, tapi dijadikan manusia juga.
Nah, ini ayat yang jadi masalah. Sebenarnya nggak jadi masalah, cuman dipermasalahkan sama orang-orang yang otaknya bermasalah. Perhatikan, wa innahu la ilmun lis-saah. Dan sesungguhnya dia, nggak disebutin namanya, sesungguhnya dia itu menjadi tanda, ilmun, menjadi ilmu, lis-saah, datangnya hari kiamat. Artinya dia itulah yang menjadi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Artinya dia itu ketika datang itu menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Fala tamtarun nabiya, maka jangan kau ragu tentang hari kiamat itu. Wattabi'un, ikutilah nabi, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Baik. Ayat 61 ini, wa innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia di sini? Nabi Isa. Nah, tapi ada tafsiran dari para ulama-ulama salaf bahwa hu di situ artinya Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ilmu bagi hari kiamat. Artinya yang memberikan informasi tentang hari kiamat. Jumhur para ulama bahkan hampir semuanya mengatakan hu dalam ayat ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Kalau baca tafsir, semua menafsirkan Nabi Isa alaihissalam, kecuali segelintir dari para ulama, seperti tafsiran Al-Hasan Al-Basri atau tafsiran Mujahid kalau nggak salah, yang menafsirkan bahwa hu dalam ayat ini adalah Al-Quran. Antum sekarang dihadapkan dengan dua tafsiran ini, nggak bisa dipertemukan karena berbeda. Antara Nabi Isa dengan Al-Quran itu suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Maka mana yang antum ambil? Nabi Isa. Yang pertama karena memang konteks redaksi ayat yang kita bahas, yang kita baca itu memang sedang membicarakan Nabi Isa. Kemudian yang kedua karena memang tafsiran dari jumhur ulama atau jumhur mufassirin itu menafsirkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka sekali lagi ini dua tafsiran yang berbeda, namun gak bisa dipertemukan, diambil yang paling rojih, yang paling tepat. Yang paling tepat ini bukan sesuai hawa nafsu kita, iki wis cocok sama keadaanku, enggak tapi dilihat konteksnya. Jamaah dimulakan oleh Allah, selesai itu bab tentang perbedaan-perbedaan di dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kita bisa tahu sikap kita kalau lagi baca tafsir, ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita bisa tahu sikap kita ini bagaimana. Bukan terus menyalah-nyalahkan, wah ini ngawur ini Hasan Al-Basri ini. Kabeh ngomong Nabi Isa loh, kok dia tok yang menafsirkan Al-Quran ini memang sesat ini orang ini. Loh, apa sih? Antum bisa memposisikan diri di mana posisi antum tanpa mencela atau merendahkan ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan Al-Quran. Tetap dihormati, karena setinggi-tingginya seorang ulama pasti ada ketergelinciran di situ. Pasti ada ketergelinciran di situ. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan tafsir. Masih berkaitan dengan penafsiran, yaitu tarjamatul Quran, terjemahan Al-Quran. Dan kata beliau, at-tarjamah lughatan tutlaqu ala ma'anin tarji'u ilal bayani wal idah. Tarjamah itu secara bahasa ketika dimutlakkan ada banyak maknanya. Bisa juga tarjamah itu artinya biografi. Kalau buka buku bahasa Arab, sebelum memulai bahasan muqaddimah biasanya ditulis tarjamah Al-Imam Al-Barbahari misalnya. Terjemah Imam Al-Barbahari. Terjemah di situ maksudnya bukan terjemahan, bukan, tapi terjemah di situ artinya biografi ringkas. Ini secara bahasa terjemah artinya biografi ringkas. Tapi juga bisa maknanya adalah al-bayan, yaitu keterangan, atau al-idah, penjelasan. Sedangkan secara istilah tarjamah itu maknanya at-ta'bir anil kalam bi lughatin ukhra.
Tarjamah itu artinya adalah ungkapan tentang satu kalimat dengan bahasa yang lain. Anda mengungkapkan satu kalimat tapi dengan bahasa yang lain dari kalimat tersebut. Ya, translate kalau simpelnya. Ya, memindahkan bahasa. Wa tarjamatul Quran at-ta'biru an ma'nahu bi lughatin ukhra. Kalau yang kita bahas sekarang adalah tarjamah Al-Qur'an, maka berarti Al-Qur'an itu adalah mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an dengan bahasa lain selain bahasa Al-Qur'an. Ya, menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dengan bahasa lain selain bahasa Al-Qur'an. Ini beda dengan tafsir. Kalau tafsir tadi menjelaskan makna Al-Qur'an juga dengan bahasa Al-Qur'an, juga dengan bahasa Arab. Tapi kalau terjemah ini enggak, ditransformasi, dipindah ke bahasa selain bahasa Al-Qur'an. Wa tarjamah nau'an. Terjemahan itu ada dua jenis. Ahaduhuma tarjamah harfiyah, tarjamatun harfiyah. Yang pertama adalah terjemah linier. Terjemah linier, kayak Quran apa itu? Terjemah perkata itu loh jemaah. Apa ini? Hah? Ada terjemah perkata. Pernah tahu ya? Ada kok, banyak kok. Angkono nak paling kana. Jadi setiap kata itu setiap kata di dalam Al-Qur'an ada terjemahnya itu, masing-masing kata itu. Wa dzalika bi an yudha'a tarjamatu kulli kalimatin bi izaiha, yaitu dengan cara Anda meletakkan terjemahan. Kalau Anda ada di penerjemah, Anda letakkan terjemahan itu sejajar dengan setiap ayat yang antum terjemahkan itu. Jadi sejajar. Innalladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Nah, gitu. Itu terjemahan linier. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tarjamah maknawiyah, yaitu terjemahan secara maknawi. Au at-tafsiriyah, atau terjemahan secara penafsiran. Wa dzalika bi ay yu'abbira an makna. Wa dzalika bi an yu'abbar an maknal kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wat tartib. Nah, terjemahan yang kedua ini adalah wis enggak peduli urutan-urutannya gimana, yang penting susunan kalimat terjemahannya itu tidak menyalahi ayat aslinya. Paham maksudnya ya? Ya. Ada banyak tambahan-tambahan di situ. Pastinya. Yang penting jadi kalimat yang sempurna. Karena kalau antum terjemah harfiah, kata per kata, nanti kalau disusun jadi amburadul nanti. Ya, jadi amburadul. Karena dalam bahasa Arab itu kata kerja ditaruh depan biasanya, baru kemudian subjek, baru kemudian keterangan, objek, baru keterangan. Contoh misalnya wa ghadiballahu alaihi, wa ghadiballahu alaihi. Kalau diterjemahkan linier tadi, wa dan ghadiba marah, Allah alaihi kepadanya, terus disusun dan marah Allah kepadanya. Kan jadi aneh kan? Ya kan, kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh. Tapi akhirnya jadi terjemah secara maknawi. Wis enggak peduli urutannya salah atau benar, yang penting terjemahnya itu tadi tidak keluar dari makna aslinya. Paham jemaah ya perbedaannya? Kita lihat di sini, mithalu dzalik. Atau enggak perlu, tadi sudah kita contohkan soalnya. Wa ghadiballahu alaihi. Ini beliau mencontohkan dengan ayat lain, tapi intinya samalah. Perbedaan terjemah linier dengan terjemah maknawi. Kita baca di sini, hukmu tarjamatil Quran. Hukum menerjemahkan Al-Quran. At-tarjamatul harfiyah binisbati lil Qur'anil Karim mustahilatun 'inda katsirin min ahlil ilm. Menerjemahkan Al-Quran secara linier, ya, dari satu dari kata per kata,
Kalau itu Al-Quran yang diterjemahkan, kata beliau itu mustahil. Mustahil di sini dalam artian plek benar-benar mewakili ayat yang sedang diterjemahkan, ya plek seperti ayat yang diterjemahkan 100% pas, itu mustahil. Gak mungkin. Pasti nanti antum jadinya satu kata tapi terjemahannya malah bentuk kalimat. Ya, satu kata tapi terjemahannya malah bentuk kalimat. Contoh misalnya innal munafiqina wal munafiqat. Inna, sesungguhnya. Ini masih enak, satu kata, terjemahnya juga satu kata. Al munafiqin, satu kata, terjemahnya apa? Orang-orang yang munafik. Loh, jadi kalimat. Ya kan? Karena bahasa Indonesia miskin jamaah. Ya kayak bahasa Arab. Makanya terjemah itu tebel-tebel. Terjemah kitab ya, bukan terjemah Quran. Terjemah kitab itu tebel-tebel. Kitab aslinya tipis. Tapi kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi tebel. Karena satu kata dalam bahasa Arab itu melahirkan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, maka kata beliau menafsirkan Al-Quran kata per kata dengan keyakinan ini 100% pasti sudah mewakili ayat tersebut. Kata dalam ayat tersebut ini mustahil menurut kebanyakan para ulama. Wa dzalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw' min at-tarjamah syurutun la yumkinu tahaqquha ma'aha. Karena dalam menerjemahkan jenis ini, yaitu linear itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Apa saja? Di antaranya adalah wujudu mufradatin fil lughatil mutarjam ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjam minha. Ya, yaitu menerjemahkan secara linear mufradat atau kata-kata dari bahasa asli ke bahasa terjemahan itu terkadang nggak sama satu dengan yang lain atau nggak bisa disamakan secara 100%. Karena selain nggak bisa disamakan, bahasa Arab itu satu kata itu terkadang bisa mengandung berbagai macam makna. Ya, bisa mengandung berbagai macam makna. Maka mau dipahami dengan makna apa kata tersebut. Beda dengan bahasa Indonesia, satu kata ya terkadang ya cuman itu tok artinya. Maka nggak mungkin kata beliau. Kemudian yang kedua, wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatin au musyabihatin lil adawat fil lughatil mutarjam minha. Yaitu adanya syubhat. Ya, syubhat di sini bukan syubhat dalam masalah akidah, enggak. Adanya kesamar-samaran antara bahasa yang asli dengan bahasa yang akan diterjemahkan. Adanya ketidakjelasan bahasa tersebut. Nah, ini nggak bisa hanya ditulis dengan terjemahan saja, nggak bisa. Makanya terjemahan Al-Quran itu biasanya dikasih footnote bawahnya, catatan kaki, ya nggak? Dikasih footnote di bawahnya. Karena apa? Yaitu tadi adanya syubhat, kesamar-samaran dari bahasa aslinya, sehingga menimbulkan terjemahannya juga perlu untuk penjelasan. Akhirnya dikasih footnote. Karena kalau footnote-nya ini disertakan di terjemahan ayatnya, maka penerjemahnya berarti memasukkan sesuatu yang bukan bagian daripada ayat. Paham nggak di sini jamaah? Antum yang familiar sama terjemahan biasanya tahu. Kemudian yang ketiga, tamathulul lughatain al-mutarjam minha wa ilaiha fi tartibil kalimat hina tarkibiha fil jumal was sifat wal idafat wa qala ba'dul ulama inna tarjamatal harfiyah yumkin tahaqquha fi ba'di ayah aw nahwiha walakinnaha wa in amkana tahaqquha fi nahwi dhalik muharramatun li'annaha la yumkin an tu'addiyal ma'na bikamalih wala an tu'athar fin nufusi ta'thirul Qur'an al-arabil mubin wala darurah tad'u ilaiha lil istighna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah. Yang ketiga adalah tadi dari susunan kalimat, susunan kata. Kalau terjemahan secara linier, susunan katanya jadi amburadul.
susunan katanya jadi rusak, bahkan merusak keindahan Al-Quran itu sendiri. Ya, merusak keindahan Al-Quran dari segi sastranya. Bahkan sebagian ulama tidak heran kalau sebagian ulama mengharamkan penafsiran jenis linear seperti ini. Ya, karena tadi itu tidak bisa mewakili makna Al-Quran secara sempurna, bahkan tidak bisa mempengaruhi jiwa manusia dari keindahan bahasa. Al-Quran ini indah dari sisi apanya sih? Dari sisi bahasa. Yang sampai orang-orang Quraisy dahulu ketika mendengar Al-Quran, mereka tertarik untuk mendengarkan Al-Quran tersebut sampai masuk Islam. Sehingga mereka membuat peraturan, la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian dengarkan Al-Quran itu, dan buatlah diri kalian sibuk agar kalian bisa mengalahkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kuatnya dari segi bahasanya, ya, sampai bisa mempengaruhi orang seperti Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab pernah nguping Nabi ketika sholat, baca surat apa? Hah? Apa? Apa tadi? Surat apa tadi katanya? Apa? Al-Ha. Surat Al-Ha. Toha. Itu dhaif riwayatnya. Ya, lagian Nabi nggak mendengar Nabi itu. Tapi riwayatnya di situ Umar mendengar bacaan Quran dari saudarinya, yaitu Fatimah bintul Khattab. Yang sedang membaca Al-Quran adalah Khabbab ibnul Arad. Ini riwayatnya dhaif. Yang sahih, Umar mendengarkan Nabi membaca surah Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Ketika membaca itu, Umar ibn Khattab mengatakan, di hatiku sudah ada Islam, setitik cahaya Islam dalam. Tapi Umar belum masuk Islam. Tapi di situ bisa mempengaruhi seorang Umar ibn Khattab yang dikenal kebengisannya 11-12 sama Abu Jahal. Umar dulu ketika masih jahiliyah, kalau dibandingkan sama Abu Jahal, apple to apple, sama, hampir sama. Karena ketika Umar masuk Islam, orang-orang itu baik yang muslim ataupun yang musyrik nggak percaya. Sampai ada sebuah ungkapan, ma aslama Umar hatta aslama khimarul Khattab. Umar tidak akan masuk Islam kecuali kalau keledai bapaknya masuk Islam. Kalau keledai bapaknya masuk, baru aku percaya Umar masuk Islam. Nah, kok bisa orang sekelas Umar itu masuk Islam? Tadi dengan bahasa Al-Quran yang sangat indah, bisa mempengaruhi jiwa seseorang yang bengis seperti itu, menjadi seorang Umar yang dikenal dalam sejarah manusia terbaik ketiga di Islam setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu dari bahasa Al-Quran. Nah, sekarang keindahan bahasa Al-Quran ini rusak ketika kita membaca terjemahan. Coba sekarang antum baca terjemahan, kagak ono asik-asik deh, nggak ada keren-kerennya. Sama Ustadz, baca Arabnya juga nggak ada asik-asiknya. Iya, soalnya kita nggak paham. Coba kalau kita bisa bahasa Arab, kita punya ilmu tentang bahasa Arab, baca bahasa aslinya itu nikmat, beda dengan baca terjemahannya itu. Ini pengalaman pribadi. Nah, coba antum kalau tak jelaskan gini mungkin apa sih Ustadz ini? Yang penting baca Quran kan. Enggak, beda. Kalau antum paham bahasa aslinya, sisi indahnya Al-Quran itu kelihatan jelas. Bahkan kalau dibandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab suci lain yang juga bahasa Arab, itu beda. Sensenya, rasa nikmatnya itu, dan rasa keindahan tata bahasanya, grammarnya itu jauh beda. Kelihatan acak adut. Anak di rumah itu punya Bible dalam bahasa Arab. Ya, Bible, kitab ini Injil dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Arab, karena bahasa aslinya bukan bahasa Arab, tapi diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu ketika baca Bible dalam bahasa Arab itu beda sastra atau tata bahasanya dengan bahasa Al-Quran, itu jauh beda. Kenapa? Karena yang ini makhluk, ini ciptaan manusia, sedangkan yang Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jauh berbeda. Nah, wa ala hadha
Fatarjamatul harfiyah in amkanat hissan fi ba'dil kalimat fahiya mamnu'atun syar'an. Allahumma illa ayyutarjam kalimatun khasatun bilughatin man yukhatibuhu liyufhamaha min ghairi ayyutarjam at-tarkib kulluhu fala ba'sa. Ya, intinya kata beliau, terjemah secara linear ini kalaupun memang memungkinkan itu hanya terjadi pada sebagian kalimat saja, ya, maka berarti hukumnya diharamkan. Karena hanya memungkinkan menerjemahkan sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Kecuali apabila tujuannya adalah untuk menjelaskan satu kata itu di dalam Al-Quran, antum jelaskan kepada orang lain supaya orang lain itu paham kata tersebut. Nah, ini cuma satu kata tok yang diterjemahkan supaya orang yang Anda ajak bicara itu, seperti antum jadi guru, antum ingin menerangkan kata apa di dalam Al-Quran, kafir, kata kafir dalam Al-Quran, hanya kata ini saja yang antum terangkan, maka boleh. Tapi kalau itu menjadi sebuah produk Al-Quran, maka nggak boleh. Makanya terjemahan linear yang antum lihat sekarang, apa sih nama Qurannya kok lupa, Syamil ya, Syamil itu ya, itu pasti ada terjemah maknawinya. Di pinggir-pinggirnya itu ada terjemahan yang sudah jadi. Paham nggak maksudnya? Terjemahan yang sudah jadi itu mesti ada. Karena kalau cuma terjemahan linear, ya ini akhirnya merusak tatanan Al-Quran itu sendiri, bahkan bisa menyebabkan orang yang baca jadi salah tafsir. Diharamkan oleh para ulama, karenanya wajib mencantumkan terjemah secara maknawi itu. Adapun terjemahan secara maknawi, kata beliau, fahiya jaizah, itu dibolehkan fil asl li'annahu la mahdzura fiha, karena memang terjemah secara maknawi itu secara asal ya tidak ada problem yang serius, beda dengan terjemah linear tadi, itu jadi serius problemnya. Waqad tajibu hina takunu wasilah ila iblagil Qur'ani wal Islam li ghairin natiqina bil lughatil arabiyyah. Bahkan terkadang terjemah secara maknawi itu wajib hukumnya, terkadang wajib hukumnya sebagai wasilah perantara untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada orang-orang yang non bahasa Arab, ya, kepada orang-orang yang tidak mengucapkan bahasa Arab, ya, seperti kita, ya, kita awal kali belajar Al-Quran yaitu dengan terjemahan terlebih dahulu untuk mengetahui indahnya Al-Quran, indahnya Islam, meskipun kita nggak paham keindahan bahasa Al-Quran, tapi kan di situ isinya, ya, meskipun nggak bisa 100% mewakili, tapi setidaknya kita mendapatkan Islam yang sedikit itu dari terjemahan itu tadi, sebagai wasilah pembuka pintu-pintu orang masuk Islam. Kalau yang unik di mana namanya, kita waktu safar diundang ke Hong Kong berapa bulan yang lalu, orang-orang di sana itu, sebagian ikhwan di sana itu membuat Al-Quran, terjemah Al-Quran dengan bahasa Inggris. Ada yang diterjemahkan juga dalam bahasa Canton. Cantonese itu bahasa, ya, bahasa Cinanya Hong Kong sana, bukan bahasa Mandarin, ya, bahasa khususnya Hong Kong sana. Tapi nggak ada tulisan Arabnya. Jadi buka Quran ini isinya kayak ya bahasa Cina semua, bahasa Mandarin semua, bahasa Canton, nggak ada ayatnya di situ. Tak protes sama anak. Ini ente bilang Al-Quran tapi kok tidak ada bahasa Arabnya, tapi tulisannya Quran, tapi kok nggak ada bahasa Arabnya. Jangan kasih bahasa Arab, katanya ini untuk orang-orang kafir. Maka jawabannya masuk akal, ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang kafir itu perlunya cuma terjemahan saja. Ini yang didakwai orang yang belum masuk Islam ini, perlunya cuma terjemahan saja. Karena mereka selama ini mendapatkan informasi yang salah tentang Islam, itu gara-gara mereka tidak membaca langsung Al-Quran. Nah, ini dibagikan Al-Quran. Jadi setiap hari Sabtu itu pagi di pinggir jalan itu ada stand, ada satu jalanan besar di sana itu ada satu stand, kawan-kawan Muslim di sana bagi-bagi Al-Quran gratis kepada orang-orang yang lewat di situ.
Dan itu legal, bukan ilegal. Diizinkan sama pemerintah seperti itu, selama tidak mengganggu orang-orang yang jalan dalam artian maksa. Ya, selama tidak memaksa. Itu boleh. Akhirnya direvisi sama mereka, ditulis the meaning of Quran. Kalau sebelumnya cuma ditulis Quran, tapi akhirnya direvisi menjadi the meaning of Quran. Artinya ini terjemahan, bukan Al-Quran. Apa bedanya? Karena kalau itu terjemahan, berarti itu makhluk atau kalamullah? Makhluk. Awas loh, terjemahan itu bukan kalamullah, makhluk. Itu ciptaannya penerjemah. Bisa salah nggak? Bisa, nemen bisanya. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Tapi kalau Al-Quran itu kalamullah, ya, la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfi, dari depan sampai belakang tidak ada kebatilan. Tapi kalau terjemahan ada, ya, kesalahan-kesalahan penerjemahan, bahkan sengaja menyesatkan orang dengan terjemahan itu ada. Kata beliau, syarat-syaratnya orang yang menerjemahkan Al-Quran ini secara linier, secara maknawi, alla taj'al badilan anil Quran bihaitsu yustaghna biha anhu. Hendaknya Al-Quran yang secara maknawi tadi itu jangan sampai menggeser posisi Al-Quran yang asli dengan cara orang mencukupkan diri dengan terjemahan. Ya, orang mencukupkan diri dengan terjemahan itu tadi. Antum sudah baca Quran? Sudah. Ya sing dicekel terjemahan itu sama dia. Baca Quran cuma terjem, nggak bisa. Tetap yang dikatakan baca Quran adalah membaca bahasa aslinya, bukan terjemahnya. Ya, terjemah penting untuk membantu kita memahami ayat Al-Quran tersebut, karena bahasa kita bukan bahasa Arab. Membantu saja. Tapi mencukupkan diri nggak boleh. Wa ala hadza fala budda ay yuktabal Quran bil lughatil arabiyyah wa ila janibihi hadhihi tarjamah litakuna katafsiri lahu. Karenanya wajib mencantumkan ayat aslinya di samping ayat terjemahnya. Wallahu alam, ya, ada yang ngasih tahu sama anak dulu itu di Indonesia nggak boleh mencantumkan terjemah Al-Quran jadi satu sama Qurannya. Ada yang menangi zaman itu. Jadi harus dipisah, Quran dewe, terjemah dewe. Allah alam, anak nggak menemukan zaman itu, ya. Mungkin yang sudah lama-lama mungkin. Tapi akhirnya boleh jadi satu, Quran dan terjemahnya. Ya, harus ditulis berbarengan. Yang kedua, ayyakunal mutarjim aliman bimadlulatil alfadhi fil lughatain al mutarjam minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasbas siyaq. Orang yang menerjemahkan Al-Quran itu haruslah orang yang alim, ya, orang yang alim dengan lafal-lafal, baik itu di bahasa Al-Quran ataupun bahasa yang akan diterjemahkan itu. Bahasa penerjemahnya harus paham dua-duanya, ya, harus orang yang betul-betul memahami kata per kata dalam dua bahasa ini, baik bahasa Al-Quran ataupun bahasa yang akan diterjemahkan itu. Ayyakuna aliman bima'anil alfadhi syar'iyyah fil Quran, yaitu harus yang ketiga sama seperti yang kedua, cuman bedanya paham dengan makna-makna syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Karena beda makna secara sehari-hari dengan makna secara syar'i, itu beda. Bahasa Arab sehari-hari maknanya ini, tapi bahasa Arab Al-Quran maknanya beda lagi. Contoh, antum buka surat Yusuf. Ayat 19. Surat Yusuf ayat 19. Sudah? Ini bedanya bahasa Arab sehari-hari dengan bahasa syar'i. Ya, dengan bahasa yang syar'i. Allah mengatakan waja'at sayyaratun fa'arsalu warid, dan seterusnya. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu qala ya bushra hadza hulam. Kita perhatikan, ini ayat pertama sudah jadi pembahasan. Waja'at sayyarah, dan datanglah sayyarah.
Bahasa sehari-hari apa? Mobil jamaah. Bayangkan zamannya Nabi Yusuf sudah ada mobil. Antum masih pintar bahasa Arab, tapi kalau nggak paham makna syar'i, antum terjemahkan apa? Datanglah mobil. Wiki zamannya Nabi Yusuf iki sono mobil. Tapi makna syar'inya bukan itu. Makna syar'inya apa? Sekelompok rombongan. Ya, sayyara itu artinya rombongan. Kenapa? Karena biasanya mobil kalau dipakai zaman sekarang, mobil isinya rombongan kan? Iya. Nah, ini bahasa modern sekarang. Kalau bahasa dulu sayyara artinya rombongan. Ya. Tapi ini orang yang menerjemahkan Al-Qur'an harus paham. Kalau boleh Anda tambahkan, orang yang menafsirkan Al-Qur'an itu harus salimul aqidah. Orang yang selamat akidahnya dari penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau si penerjemah ini sesat, ya punya syubhat, bahkan punya pemikiran yang menyimpang, maka terjemahannya ngawur. Dia akan menyusupkan akidah-akidah sesatnya dalam terjemahan tersebut. Ana minta masing-masing dari antum yang punya terjemah Al-Quran di HP, coba dibuka, dicek ya masing-masing ya. Nah kalau di tempat ana, ya ini terjadi error si penerjemahnya. Karena apa? Akidahnya sudah sesat. Ya, antum buka surat Shad ayat 75. Ini ana buka pakai aplikasi Quran Android. Ada ya, aplikasi Quran Android. Lihat terjemah yang bahasa Indonesia. Tak coba yang bahasa Inggris juga ya. Ayat 75. Sudah? Yang punya Quran. Saya baca ayatnya ya. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan, apa yang menghalangimu ya untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku, biyadayya, dengan kedua tanganku. Terjemahan itu apa? Kekuasaan. Ya, sama di tempat tanah. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Akidah Ahlussunnah apa? Tangan. Ini sudah masuk ranah tahrif, takwil. Ya, nah ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penafsir di sini sudah memperkosa ayat ini dengan terjemahannya. Dia memaksakan akidah sesatnya, menggulkan akidah sesatnya dengan terjemahan ayat ini. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan, aku ciptakan dengan kekuasaanku. Kalau bahasa Inggris benar jamaah. Ini tak baca bahasa Inggris ya. Allah said, "O iblis, what prevented you from prostrating to that which I created with my hands?" Ya, terhadap sesuatu yang aku ciptakan with my hands, pakai S. Berarti menunjukkan apa? Dua. Iya, menunjukkan dua. Benar terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya ini yang ngawur. Ada yang diterjemahkan dengan kedua tangan. Oh ya, itu yang Saudi. Iya, ini yang keluaran Saudi ya. Kedua tangan. Iya. Jadi kalau yang umum dengan kekuasaan. Nah, ini hati-hati. Ya, maka yang terakhir kita tutup solusinya adalah belajar bahasa Arab. Ya. Baik, hadza wallahu a'lam. Ana kira ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.